wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Regina Dwi Cahyani dengan Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 2220203887220026 dari Fakultas Tarbiyah akan melengkapi tugas video matkul pengantar ilmu pendidikan yang menjelaskan tentang teori dan pilar pendidikan. A. Pengertian teori pendidikan. Pengertian teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang terkenal adalah teori dari John Dewey, yaitu teori learning by doing. Teori belajar ini merupakan subordinat dari teori pendidikan, karenanya sebelum membahas teori belajar tersebut perlu diuraikan pengertian teori pendidikan itu. Nah, teori pendidikan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendidikan klasik, pendidikan personal, teknologi pendidikan, dan pendidikan internasional. Dari keempat teori pendidikan tersebut akan menghasilkan desain kurikulum sendiri atau berbeda yang akan menciptakan masyarakat sesuai dengan tujuan. Dari 4 teori tersebut adalah 1. Pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti penetralisme, esensialisme, dan eksistensialisme, dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari semua teori yang ada pada proses isi pendidikan atau materi pendidikan klasik diambil dari kasana ilmu pengetahuan. 2. Pendidikan pribadi. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus mengembangkan potensi-potensi yang mengembangkan dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidikan yang menempati posisi kedua yaitu lebih berperan sebagai pembimbing serta pendorong dalam suatu pendidikan. 3. Pendidikan teknologi. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan dua. Pendidikan dalam menyampaikan informasi, namun di antara keduanya ada yang berbeda. Dalam teknologi pendidikan lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan suatu pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. 4. Pendidikan internasional. Pendidikan internasional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga bertindak kerja sama dengan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak, dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, dalam teori pendidikan ini interaksi juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran, dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Dalam pendidikan internasional belajar lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Nah, selanjutnya pembahasan tentang pilar-pilar pendidikan. Pilar-pilar pendidikan juga terbagi menjadi 4 bagian, yakni sebuah organisasi dari perserikatan bangsa-bangsa yang berfokus dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pilar-pilar yang dimaksud antara lain ialah yaitu 1. Learn to know. Belajar untuk mengetahui adalah proses belajar yang mengembangkan kemampuan memori, imajinasi, penalaran, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir secara koheren dan kritis. 2. Learn to do. Maksud dari pilar ini adalah proses penerapan setelah peserta didik mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang cukup. Hal ini tentu akan mendorong peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. 3. Learn to live together. Wawasan dan praktik yang sudah menandai
menandai pun belum cukup jika tidak dibarengi dengan pemahaman tentang diri sendiri dan keragaman antar umat manusia, karena muncullah sikap empati, perilaku sosial yang kooperatif dan menghormati orang lain. 4. Learn to be. Setelah pengetahuan praktik dan pribadi mulai terbentuk, maka perlu juga untuk belajar apa itu tanggung jawab, komitmen, dan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Hal ini berpusat untuk merubah perilaku negatif menjadi perilaku positif, sehingga akan tercipta kurikulum yang baik di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Itulah tadi penjelasan tentang teori-teori pendidikan dan pilar pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri atau pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.